Ya, pada pagi hari ini tema kopi ngaji adalah fondasi kekuatan iman dengan belajar dari Muslim Palestina yang akan disampaikan oleh Ustaz Anang Fazlur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, hafidzakumullah jami'an. Di pagi hari ini insya Allah kita sama-sama akan belajar. Adapun kondisi yang berada di Palestina, tentu Bapak Ibu semua sudah menyaksikan di layar kaca yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu sudah memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang terzalimi. Puluhan tahun, ada yang menghitung 70-an tahun, mereka dirampas, dijajah, diusir dari negerinya. Sesuatu yang tidak mudah. Akhirnya kaum muslimin tersebut berusaha untuk mempertahankan diri. Bukan hanya mempertahankan dirinya, tapi juga mempertahankan nama baik umat Islam. Mereka mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam. Kenapa kok tidak pindah saja? Nanti kalau pindah, siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Ini adalah kehormatan umat Islam, kiblat pertama muslimin. Dan di antara doa yang sangat mengagumkan Bapak Ibu dari muslimin kita di Palestina, ada sebuah doa yang dipanjatkan. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, pergunakanlah kami dan jangan ganti kami dengan yang lain. Ya Allah, gunakan kami, gunakan harta kami, jiwa dan raga kami untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Jangankan mempertahankan Masjidil Aqsa, kita mempertahankan harta kita saja, itu kemuliaan besar. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kita meninggal karena mempertahankan harta kita, yang akan dirampas oleh orang, insya Allah mendapatkan kesyahidan. Apalagi yang dipertahankan ini adalah tempat bertolaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj ke langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pohon sidr bidara yang terakhir yang ada di langit ketujuh. Bertolaknya dari Masjidil Aqsa. Maka doa ini sangat tangguh Bapak Ibu. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, gunakan kami, jangan engkau ganti kami dengan yang lain. Artinya ketika seseorang diberikan taufik pertolongan dari Allah untuk melakukan kebaikan, berarti Allah sedang memilih kita. Fudail bin Iyad, Bapak Ibu, itu seorang ulama besar yang sangat zuhud, sangat warok. Beliau pernah bertemu dengan seseorang yang sudah terlihat sepuh. Kemudian beliau bertanya, kam anta alaika? Pak, bapak ini usianya berapa? Qala sittuna sanah. Saya sudah 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, fa anta mundu sittuna sanatan tasiru ila rabbik tushiku an tablugh.
Anda ini Pak, sejak 60 tahun yang lalu itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat Pak, sudah hampir sampai. Kan sudah 60 tahun ya Pak. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 60-70. Sedikit yang melebihi itu. Ya, ini dalam riwayat Israiliyat tentang usia umat zaman dahulu kan panjang-panjang. Ada yang usianya itu ratusan, ribuan tahun. Ada yang ibu menangis. Ibu menangis kenapa? Anak saya meninggal. Berapa usianya? 300 tahun. 300 tahun itu masih kecil Bu, di zaman dulu karena usianya panjang-panjang. Ibu, nanti ada umat akhir zaman yang usia mereka itu sekitar 60-an tahun. Kata sang ibu, 60 tahun sempat bermaksiat 60 tahun itu. Kata beliau, kalau saya dengan usia 60 tahun maka saya akan membuat rumah di samping kuburan. Kemudian saya akan beribadah semaksimal mungkin. Kalau saya meninggal, saya akan dimakamkan di kuburan samping rumah saya. Itu pikiran orang yang usianya panjang melihat usia umat Nabi Muhammad yang singkat-singkat. Maka benar, Anda ini Pak sudah berjalan menuju Allah dan hampir sampai, kata Fudail. Maka orang tua tersebut mengatakan, ya Aba Ali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wahai Abu Ali, ini kunyahnya Fudail bin Iyad. Putranya namanya Ali. Ya. Abu Ali, ya Aba Ali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Fudail bertanya lagi, ta'lamu ma taqul? Bapak tahu yang Bapak katakan tadi apa? Ya, saya mengatakan qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'lamu ma tafsiruhu? Bapak tahu apa tafsirnya? Ya, ini orang biasa nggak tahu. Fasir lana ya Aba Ali. Tafsirkan untuk kami maknanya apa itu wahai Abu Ali. Belum mengatakan qauluka inna lillahi, maknanya adalah ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'. Saya adalah hamba milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdun wa annahu ilaihi raji'. Dan barang siapa yang sadar dan mengetahui bahwa dia merupakan hamba Allah dan akan kembali kepadanya, falya'lam bi annahu mauquf, maka hendaklah dia mengetahui kelak ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mauquf falya'lam bi annahu mas'ul. Kalau orang sadar bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, pasti dia akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ul. Dan barang siapa yang sadar bahwa dia akan ditanya, maka hendaknya dia menyiapkan jawaban untuk soal-soal yang akan ditanyakan. Semakin takutlah Bapak Ibu, Bapak ini karena sadar betul akan bertemu dengan Allah dan akan ditanya. Kemudian beliau tanya, famal hilah, kalau begitu apa rahasianya, caranya biar saya bisa selamat ini wahai Abu Ali. Beliau mengatakan yasir, sangat mudah, sangat mudah. Apa itu? Qala, beliau mengatakan tuhsinu fi ma baqi yughfar laka ma madha. Berbuat baiklah di akhir usia,
yang Anda miliki. Yughfar laka ma madha, maka akan diampuni segala kekhilafan di masa lalu, wa ma baki, dan sudah tidak tersisa lagi dosa dan kesalahan. Fa innaka in asa'ta fi ma baki, tetapi kalau Anda memilih untuk berbuat buruk di akhir usia Anda, ukhidat bima madha, akan diambil kebaikan-kebaikan Anda untuk mengganti dari dosa yang Anda perbuat, wa ma baki, dan tidak tersisa lagi kebaikan yang pernah Anda kerjakan. Ini nasihat dari Fudail bin Iyad kepada seorang bapak yang usianya 60 tahun. Tuhsin fi ma baki yughfar laka ma madha, berbuat baiklah di akhir usia yang Anda miliki, niscaya Anda akan diampuni dosa kesalahan yang telah lalu, dan insya Allah tidak tersisa lagi kesalahan dan dosa. Tetapi kalau Anda memilih untuk berbuat buruk, berbuat maksiat di akhir usia Anda, ukhidat bima madha, akan diambil kebaikan-kebaikan Anda untuk menutupi dosa-dosa tersebut, wa ma baki, dan tidak tersisa lagi tabungan kebaikan Anda. Ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha. Siapa yang berbuat baik di akhir usianya akan diampuni dosa kesalahan yang telah lalu. Wa man asa'a fi ma baqiya ukhidha bima madha. Dan siapa yang berbuat buruk di akhir usia, sisa usia yang tersisa, ukhidha bima madha, maka kebaikan itu harus menutupi keburukan yang dia kerjakan. Wa ma baqi, dan tidak ada lagi sisa dari kebaikan yang dia kerjakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita hari-harinya masih memiliki aktivitas kesibukan yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Artinya Allah memilih kita. Diberi kesempatan pagi ini untuk hadir di majelis ilmu, diberi kesempatan untuk membantu kebaikan-kebaikan apapun. Berarti Allah memilih kita. Dipilihnya kita bisa berangkat ke masjid, dipilihnya kita bisa hadir di majelis ilmu, dipilihnya kita untuk melakukan kebaikan, berarti Allah memilih kita. Makanya tadi doa sejak awal yang saya ulang-ulang, Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Ya Allah, pilihlah kami, gunakan kami ya Allah, jangan kau ganti kami dengan yang lain. Karena Masjidil Aqsa merupakan kehormatan umat Islam. Apa makna Aqsa Bapak Ibu? Aqsa itu adalah yang jauh. Kalau di dalam surah Yasin di ayat yang ke-20 itu disebutkan, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang dari ujung kota, rajulun yas'a, ada seorang berjalan, kemudian mengatakan kepada orang-orang agar mengikuti para rasul. Berarti Aqsa artinya jauh. Dikatakan Aqsa karena memang paling jauh dibandingkan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram ke Masjid Nabawi kurang lebih 450 km. Tapi kalau Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kalau dibuka di Google Earth, 767 mil, 767 mil Pak. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ini bahkan ada yang menghitung unik, Pak. Ya, ternyata kata Masjidil Haram itu tertuang di surah At-Taubah dan tertuang di surah Al-Isra. Surah At-Taubah ayat yang ke-28, surah Al-Isra ayat yang ke-1. Kalau yang di surah At-Taubah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Secara maknawi, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka kesyirikan itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah dia mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Ini tertuang di ayat yang ke-28 dari surah At-Taubah. Nah, kemudian ada yang menghitung, Pak, Masya Allah. Dari At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra. 9 surat setelahnya. Orang itu melewati 767 ayat. Ketemu di ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ya, Masya Allah, ini keajaiban dari Al-Quran ya, yang tidak habis untuk kita tadaburi. Masjidil Aqsa ini, Bapak Ibu, masjid yang menjadi keutamaan, karena sholat di Masjidil Aqsa 250 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sebelum meninggal bisa merasakan sholat di Masjidil Aqsa, meskipun 2 rakaat. Bapak Ibu, kita ini jangan kalah dengan framing di media, seolah-olah kehancuran umat Islam di depan mata anak-anak berguguran, bahkan pemerintah Kementerian Pendidikan oleh senang tutup pelajaran karena semua sudah syahid ya. Seolah-olah digambarkan ini kehancuran. Ini awal kebangkitan, Bapak Ibu. 2024. Nah, 2024 ini digambarkan 100 tahunnya kehancuran umat Islam. 1924 Turki Utsmani hancur. Maka 2024 mudah-mudahan Allah turunkan, ya kan? Allah akan untuk kaum muslimin seluruh dunia, Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana orang Yahudi itu mudah sekali ditaklukkan oleh kaum muslimin di saat itu. Tapi kita harus belajar model kaum musliminnya juga sangat kuat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor, yang mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan tinggi. Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan Palestina di saat itu, menunggu posisi kaum muslimin sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Muhammad Al-Fatih Allah takdirkan menaklukkan Konstantinopel dengan penjagaan ibadah yang sangat kuat. Jangankan sholat jamaahnya, sholat rawatibnya pun tidak tertinggal, sholat malamnya pun tidak lewat. Saking kuatnya menjaga itu.
Jadi memang kita harus mempelajari pola-pola orang-orang hebat itu yang Allah takdirkan untuk memimpin bumi ini. Karena sesungguhnya para sahabat dulu juga berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Lihat Bapak Ibu, Allah gambarkan sifat orang-orang Yahudi sesungguhnya itu la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka tidak akan berani memerangi kalian semuanya illa fi quram muhassanah, kecuali di dalam tempat yang tertutup, au min wara'i judur, atau di balik tembok. Makanya perangnya lempar roket, perangnya ngirim bom dan lain sebagainya. Mereka bikin Iron Dome yang penjaganya berlapis-lapis, dari dulu begitu. Illa fi qura muhassonah, di tempat yang terjaga, terlindungi, terbentengi, sekaligus menunjukkan tentang sikap pengejutnya mereka. Au bi wara'i judur, atau beraninya dari balik tembok. Buat tembok besar, kemudian dijaga, kemudian menyerang dari balik tembok, tidak berani berhadapan langsung. Para sahabat dengan mudah mengambil alih orang-orang yang itu tersebut, tapi dengan kekuatan iman yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Mereka itu sudah sampai tingkatan isar kepada saudaranya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mudah untuk mengusir orang-orang Yahudi adalah para sahabat yang mereka yang sudah tingkatannya isar sekali. Jadi mengutamakan orang lain, mengutamakan saudaranya, padahal dirinya juga membutuhkan. Maka keimanan kita jika sangat kuat, maka akan mudah sekali untuk mengalahkan musuh-musuh Allah tersebut. Mereka mengambil alih dengan dalih akan mendirikan negara Israel Raya. Tapi Bapak Ibu perlu hati-hati juga, ya. Secara nama, Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada yang mungkin tidak tahu, Israel laknatullah, maka ini tidak tepat secara penggunaan. Karena Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub. Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang laknatullah siapa? Yahudi atau Zionis yang dengan politiknya, dengan kecurangannya membuat propaganda internasional seolah-olah yang terzalimi atas kejadian Holocaust, yang antisemit, yang mereka mendapatkan simpati internasional, mendapatkan suaka tempat di negeri Palestina, dibantu Inggris, dibantu Amerika dengan intrik berbagai macam kepentingan di baliknya. Tinggal di sana, Pak. Tinggal Muslimin mengizinkan, karena ada perjanjian Umayyah ketika Umar menaklukkan Palestina saat itu. Orang Yahudi, orang Nasrani boleh tinggal di sana dengan tenang, dengan damai. Tapi begitu Yahudi datang, mengacak-acak, merampas, mengambil, mengusir,
muslimin dari negerinya. Maka lebih tepat dikatakan sebagai penjajahan, bukan konflik. Penjajahan. Mengatasnamakan penelitian bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Adalah pembodohan hanya untuk alasan bisa menguasai negeri Palestina, menguasai Masjidil Aqsa. Banyak korban berguguran, tapi gugurnya mereka insya Allah sebagai syuhada yang mempertahankan negara. Ya. Gugur merupakan resiko dari sebuah perjuangan. Bahkan kalau pakai hitung-hitungannya Syekh Ahmad Yasin, Israel itu akan hilang di tahun 2027. Maka ini Bapak Ibu awal dari kebangkitan umat Islam insya Allah. Ya. Kita lihat orang-orang sana Bapak Ibu, kan kita media yang kita ambil tidak imbang. Pokoknya mereka muslimin terjajah, terhina, pokoknya yang digambarkan yang sedih-sedih terus. Kita nggak lihat bagaimana konsep perjuangan satu rumah satu penghafal Al-Quran yang melahirkan para pejuang-pejuang yang luar biasa. Bagaimana konsep para pejuang itu berjihad gigih, sempat-sempatnya masih murojaah Al-Quran, semua-semuanya masih menghafalkan Al-Quran di tengah deburan bom yang kesana kemari. Tawakalnya sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Kita di negeri yang aman, damai, tentram ini ya, kita diminta untuk sholat berjamaah saja berat. Kita diminta untuk melakukan amal-amal sunnah itu berat. Yang wajib-wajib dulu saja Bapak Ibu. Yang wajib-wajib saja kita masih berat, padahal kita ini negeri yang tenang, damai, aman. Bapak Ibu, kira-kira kalau model-model kita ini yang berada di sana kira-kira bagaimana Bu? Sudah masuk angin duluan ya Pak? Tapi ini yang harus kita wariskan, keyakinan bahwa muslimin akan bangkit, muslimin akan menang, insya Allah adalah sebuah keniscayaan. Yang akan mengeluarkan orang-orang Zionis dari negeri yang mulia tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menggunakan siapa? Allah memilih siapa? Memang ini harus kita kuatkan Bapak Ibu dalam hati kita, dalam doa-doa kita, dalam keyakinan kita bahwa Islam adalah jalan kebenaran, Islam adalah jalan hidup, Islam adalah kemuliaan. Kita tinggal di bumi Allah, kita mendapat rezeki dari Allah. Kalau tidak berserah diri kepada Allah, berarti kita mendurhakai yang menciptakan kita, mendurhakai yang memberikan rezeki kepada kita. Ma dhanantum ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Bahkan dulu Bapak Ibu, para sahabat pun tidak menyangka kalau mereka nanti akan terusir karena kecurangan-kecurangan mereka itu. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan bahkan mereka orang-orang Yahudi itu punya prasangka, punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa melewati benteng-benteng kita, tidak ada yang bisa melewati lapisan-lapisan pertahanan kita. Bahkan Tuhan sekalipun, usunuhum minallah,
Allah sekalipun tidak akan mampu begitu rasanya. Tapi Allah yang memilih orang-orang terbaiknya untuk membebaskan negeri yang terjajah tersebut. Ini harus diyakinkan karena Al-Quran memandu kita. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggetarkan aduwallah, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh umat Islam. Alhamdulillah, di tempat yang aman dan damai ini kita memiliki kepedulian yang besar untuk saudara kita. Jangan lupakan, selipkan doa-doa untuk saudara kita. Mungkin ada sebagian harta yang kita sumbangkan, ada doa-doa kita yang lalu kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang doa tersebut juga merupakan senjata, karena doa silahul mukmin, doa itu merupakan senjata yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-madlumina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-madlumina fi ardi Syam. Allahumma ansur mujahidana fi kulli makanin ya rabbal alamin. Amin. Amma. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, karena pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang yang taat kepadanya. Pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang terdalimi. Pertolongan Allah itu adalah bukan dari banyaknya pasukan, tapi dari seberapa kuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar datang dari Allah, salah khilaf datang dari kekurangan kami, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.